ya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran, yang mana ini sangat penting untuk proses pembelajaran. Yang pertama adalah konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ini yang perlu dipahami, dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil pembelajaran Pancasila. Mungkin ini yang harus kita dorong bersama sebagai sasaran. Yang kedua, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi disesuaikan dengan perkembangan peserta didik kita. Bapak dan Ibu tentu memahami perkembangan peserta didik yang Bapak Ibu ampuh ke mata pelajaran. Yang ketiga, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Itu. Terus modul ajar harus dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, baik itu aktivitas, asesmen, tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Terus modul bahan ajar ini sudah sesuai dengan LPP. Kita lanjut. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan modul. Ini yang perlu kita tekankan bersama. Yang pertama adalah karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik. Jadi minat peserta didik ini harus kita masukkan ke dalam prinsip penyusunan modul. Terus yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman atau gap antar kompetensi yang bisa terjadi setiap berfase. Mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami ini sebagai langkah. Terus yang poin yang ketiga yang perlu tetap kita arahkan, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa peserta didik itu unik. Jadi itu yang akan kita laksanakan. Terus poin yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal atau pribadi. Semua hal itu penting dan saling ada korelasi atau hubungan. Terus yang poin yang kelima, tingkat kematangan peserta didik. Ini tingkat kematangan peserta didik ini tergantung daripada perkembangan yang dilalui oleh peserta didik kita atau siswa, merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Itu Bapak dan Ibu, kita lanjut ya, kita untuk tahap berikutnya. Yang ketiga, kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Ini kita masuk ke modul ajar. Yang pertama, esensial. Ini melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin yang esensial ini. Yang kedua, menarik dan bermakna dan menantang. Ini harus melibatkan siswa atau peserta didik secara aktif di dalam proses pembelajaran. Terus poin yang ketiga, relevan dan konseptual. Ini relevan dan konseptual berhubungan dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dengan sesuai dengan konteks peserta didik berada atau konteks yang ada sekarang. Terus yang keempat, berkesinambungan.
Artinya alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan pasif belajar peserta didik. Ini Bapak dan Ibu kriteria yang harus dimiliki di dalam kita modul ajar. Terus kita masuk poin yang keempat, prosedur pengembangan modul ajar. Yang pertama, menganalisis kondisi kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan, identifikasi kondisi kebutuhan. Kita garis bawahi identifikasi kondisi dan kebutuhan peserta didik. Ini melalui dengan asesmen, diagnosis terhadap kondisi apa yang menjadi kebutuhan siswa atau peserta didik. Inilah yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang. Dan tak lupa pula sarana dan prasarana sekolah. Ini harus apa kegiatan sarana kita yang ada dan prasarana yang ada di sekolah kita. Dalam pengembangan modul ajar ini kita sesuaikan. Terus kita masuk kepada yang berikutnya, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Di sini Bapak dan Ibu tinggal memilih profil pelajar siswa yang tepat yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Ini tinggal Bapak memilih dimensi profil yang mana yang sesuai dan yang tepat. Jangan yang sesuai tetapi tidak tepat gitu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Terus menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar guru di dalam memilih ATP sesuai dengan ATP yang tersedia. Itu Bapak dan Ibu prosedur pengembangan modul ajar. Kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Terus kita lanjutkan prosedur pengembangan modul ajar ini. Terus menyusun modul ajar ini berdasarkan komponen. Guru dapat menentukan komponen yang esensial atau sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Artinya tidak semua komponen itu dicantumkan di dalam modul ajar itu. Jadi Bapak tinggal pilih aja mana yang sesuai. Kita lanjutkan pada prinsip menyusun modul ajar ini disesuaikan benar-benar disusun untuk membantu Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran. Itu di dalam menyusun modul ajar. Terus pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah tersusun. Makanya di dalam pelaksanaan ini tergantung di dalam menyusun modul ajar yang Bapak Ibu susun, supaya tidak lari atau tidak ngambang kemana-mana. Itu yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Terus yang berikutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan. Setelah pelaksanaannya, Bapak dan Ibu melakukan evaluasi terhadap modul yang Bapak susun tadi. Itu Bapak dan Ibu prosedur pengembangan modul ajar. Itu kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Kita masuk ke poin kelima, langkah-langkah mengembangkan modul ajar. Yang pertama, menganalisis kondisi kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Artinya menganalisa apa yang menjadi kebutuhan siswa di dalam sekolah kita. Terus yang kedua, melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi kebutuhan peserta didik. Terus poin yang ketiga, mengidentifikasi. 4. Memilih ATP berdasarkan CP. CP itu adalah capaian pembelajaran yang akan dikembangkan di dalam modul ajar.
Terus yang kelima, merencanakan jenis teknik dan instrumen asesmen di dalam penilaian. Yang keenam, menyusun modul ajar berdasarkan komponen. Terus yang ketujuh, menentukan komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau sesuai dengan bahan pembelajaran yang Bapak Ibu akan laksanakan. Yang kedelapan, mengelaborasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial tadi, antara poin 7 tadi. Yang kesembilan, modul siap digunakan. Terus yang ke-10, ini adalah evaluasi dan pengembangan modul. Jadi Bapak Ibu setelah melaksanakan ini, untuk tahap berikutnya evaluasi di dalam pengembangan modul. Terus yang poin ke-6, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Komponen modul ajar. Ini adalah informasi umum. Informasi umum itu biasanya identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Terus target modul pembelajaran yang digunakan. Ini komponen yang harus Ibu di dalam informasi umum. Terus kompetensi inti, ini tidak kalah pentingnya, adalah TP, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, terus pertanyaan, persiapan, asesmen, dan pengayaan remedial. Pengayaan dan remedial ini apabila dibutuhkan, Ibu perlu melakukan pengayaan dan remedial melihat daripada apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan tadi setelah asesmen tadi. Terus yang terakhir, refleksi peserta didik. Ini yang perlu Bapak dan Ibu komponen intinya. Terus yang terakhir, lampiran. Ini lembaran kerja peserta didik, bahan bacaan guru peserta didik, dan daftar pusaka. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Komponen sudah. Ini informasi umum. Identitas modul. Ini informasi tentang modul ajar dikembangkan. Ini di dalam Ibu nanti menyusun nama penyusunnya, institusi, tahun disusun, modul ajar, jenjang sekolah, kelas atau pasti, terus alokasi waktu. Ini disesuaikan Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti alokasi waktu ini tidak tercapai dengan materi yang Bapak Ibu ampuh waktu pelaksanaan pemberian materi. Terus kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Ini kompetensi awal yang harus Bapak dan Ibu tahu. Terus sebelum mempelajari topik tertentu. Ini Bapak dan Ibu, kita lanjut. Profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan praktek. Ini Bapak dan Ibu, praktek ini peserta didik itu harus masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Terus PPP ini dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu di dalam memilih profil Pancasila ini sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran modul ajar. Ada 6 dimensi profil pembelajaran Pancasila. Itu Bapak dan Ibu, itu ada materi, isi pelajaran, pedagogi, dan kegiatan proyek dan asesmen. Itu yang terakhir. Kita lanjut. Nah, ini menyangkut sarana dan prasarana. Jadi fasilitas bahan ajar yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan, termasuk materi dan sumber bahan ajar yang lain. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik
dan keterbatasan dan kelebihan. Ini menyangkut sarana dan prasarana. Kita sesuaikan dengan sarana yang ada, termasuk teknologi yang kita punya. Itu yang penting harus diperhatikan di dalam penyusunan ini, agar ada manfaat pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Kita lanjut Bapak dan Ibu ya, sarana dan prasarana ini. Terus target peserta didik. Peserta didik menjadi target yang pertama, peserta didik reguler umum tidak ada kesulitan di dalam mencerna memahami materi ajar. Ini biasa. Mereka tidak mempunyai kesulitan di dalam memahami materi ajar. Terus peserta didik dengan kesulitan belajar. Ini yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya audio, materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan dan konsentrasi jangka panjang. Inilah nanti yang Bapak Ibu yang harus perhatikan dalam mengampu siswa, mengampu pelajaran untuk siswa sebagai peserta didik. Terus peserta didik dengan pencapaian tinggi. Ini Bapak dan Ibu target peserta didik. Kita lanjut ya. Terus model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Ini berbasis project, basis dan learning, menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Ini Bapak dan Ibu, seperti problem ini ada nanti kontekstual, pembelajaran, inquiry dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lain itu. Jadi pelaksanaan pembelajaran ini dapat berupa model pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Ini yang kita sebut dengan daring. Ini pernah dilakukan waktu COVID. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu Bapak dan Ibu kembangkan dalam model pembelajaran. Kita lanjut. Komponen inti, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting di dalam pembelajaran. Harus bisa diuji berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Ini Bapak dan Ibu. Ini harus disesuaikan tujuan pembelajaran menentukan kegiatan pembelajaran. Kita garis bawahi tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar. Ini penting daripada tujuan pembelajaran ini. Karena tujuan pembelajaran ini bisa berbentuk di dalam pengetahuan, fakta, terus informasi, prosedur, pemahaman konsep, penalaran, keterampilan, kolaboratif, dan strategi komunikasi. Ini strateginya tergantung Bapak dan Ibu. Kalau seperti ini pemahaman anaknya, strateginya seperti apa, itu nanti tinggal Bapak dan Ibu di lapangan di dalam pelaksanaan itu. Kita lanjut, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran sudah. Pemahaman bermakna. Ini adalah informasi tentang manfaat akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Apa manfaat setelah dia mengikuti proses pembelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan? Nantinya dapat peserta didik terapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang perlu Bapak dan Ibu pahami bersama. Kita lanjut, Bapak dan Ibu. Itu sudah ada contoh kalimat pemahaman bermakna. Ini ada poin C-nya, pertanyaan pemantik. Ini dibuat guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Pemantik ini ditumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari siswa yang Bapak Ibu didik. Ini untuk yang poin C ini.
Ini untuk memandu siswa memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu buat tadi dan Bapak buat tadi. Ini contohnya seperti menulis cerpen. Guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat cerpen itu menarik untuk dibaca? Ini Bapak dan Ibu untuk pertanyaan pemantik ini. Terus yang poin D, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini secara konkret disertai dengan opsi atau pembelajaran alternatif. Kalau yang ini tidak bisa, maka harus ada opsi yang lain. Dan langkah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau siswa yang akan Bapak Ibu ajar, atau sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Terus langkah kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi dan waktu yang direncanakan. Itu yang waktu yang sudah saya sampaikan tadi. Melalui 3 tahap tadi, pendahuluan, inti, dan penutup. Ini Bapak dan Ibu untuk kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ya. Terus asesmen. Ini untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Ini penting Bapak Ibu dan lakukan untuk mengukur. Adapun kriteria pencapaian harus dilakukan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tinggal Bapak dan Ibu memilih jenis asesmennya yang seperti apa. Ada yang diagnostik, formatif, dan sumatif. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana jenis asesmennya. Terus bentuk asesmennya Bapak dan Ibu bisa dilakukan sikap profil Pancasila, penilaian teman sebaya, dan anekdota. Terus performa, presentasi drama, pameran, hasil karya, dan jurnal, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Terus yang tertulis ini dalam bentuk objektif, esai, ganda, isian, jawaban, singkat, benar atau salah. Ini penting di dalam 3 poin asesmen yang bisa Ibu lakukan. Tinggal Ibu pilih nantinya. Terus kita lanjut Bapak dan Ibu, masalah asesmen sudah kita anggap clear. Ini masalah pengayaan dan remedial. Ini diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Bapak dan Ibu, untuk pengayaan ini adalah untuk pengembangan. Terus kalau dalam remedial seperti apa? Ini untuk bimbingan kepada pembelajaran yang mengulang. Artinya kita lakukan remedial. Yang perlu Ibu lakukan di dalam kegiatan remedial ini adalah diferensiasi. Contohnya itu adalah lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Itu yang perlu Bapak Ibu di dalam pelaksanaan remedial ini. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Terus yang ketiga, lampiran. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Ini untuk peserta didik, bukan guru. Ini perlu digarisbawahi, lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru. Jadi dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang diberikan kepada siswa. Untuk lembar kerja peserta didik ini Bapak dan Ibu, saya rasa Bapak dan Ibu sudah sering melakukan ini. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini poin yang penting. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Sebagai pemantik,
sebelum kegiatan dimulai, ini untuk memperdalam pemahaman materi atau saat akhir kegiatan pembelajaran. Ini perlu Bapak dan Ibu kembangkan bahan bacaan guru dan peserta didik yang digunakan secara pemantik Bapak dan Ibu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kita lanjut. Yang poinnya glosarium. Ini kumpulan istilah dalam suatu bidang alfabetikal yang dilengkapi secara definisi dan artinya. Ini untuk kata dan istilah Bapak dan Ibu yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kalau ada istilah, Bapak Ibu perlu menjelaskan kepada peserta didik yang lebih mendalam. Jangan sampai nanti siswa yang kita ajarkan ngambang dengan apa bahasa dan istilah yang ada. Kita lanjut. Daftar pustaka. Ini sumber referensi ini penting di dalam pengembangan modul ajar. Baik itu buku siswa, majalah, koran, kita sudah punya internet, dan tak kalah pentingnya lingkungan sekitar dan narasumber. Atau ada lagi yang lain itu tidak jadi masalah, selagi itu mendukung untuk referensi pengembangan modul ajar Bapak dan Ibu. Untuk daftar pustaka. Kita lanjut. Terima kasih Bapak dan Ibu, apa yang sudah saya paparkan tadi semoga dapat bermanfaat dari awal sampai akhir. Jadi ke depan kita tidak lagi di dalam membuat modul ini ngambang gitu nah. Ada rel-relnya yang perlu kita laksanakan. Jadi langkah-langkah awal yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu di dalam memilih media nanti, sesuaikanlah dengan kebutuhan materi pembelajaran. Kalau perlu nanti ada audio yang Ibu Bapak dan Ibu masukkan di dalam pengambilan media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Inilah yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jadi kedepannya sekolah kita dapat lebih baik dan kita ada komunikasi yang baik, hubungan yang baik di dalam menentukan arah visi dan misi kita ke depan. Itu yang penting. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya. Satu, dua,